Assalamualaikum, sahabat jagat dimanapun berada, semoga kalian sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi kita ke channel Jagat Raya tercinta ini. Kali ini saya akan membawakan kisah horor. Semoga kisah ini bisa kita jadikan pelajaran, bahwasanya hal gaib itu ada, percaya atau tidak percaya, mau tidak mau, nanti atau lusa pasti menghampiri. Hal gaib seperti malam dan siang yang selalu beriringan tidak terpisahkan. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Kisah nyata ini dialami oleh Mbah Tugiono waktu bercerita beliau berumur 68 tahun. Mbah Tugi biasanya orang-orang memanggilnya. Bercerita waktu muda beliau termasuk anak yang bandel dan pemberani. Beliau mengaku tidak percaya dengan hantu, itulah yang membuatnya jadi pemberani. Di kalangan teman-teman sebayanya Mbah Tugiono termasuk disegani. Selain pemberani, beliau juga pandai bela diri dan aktif menjaga keamanan kampung. Keseharian Mbah Tugiono muda tidak beda jauh dengan pemuda lainnya kala itu, yaitu membantu orang tua mereka bertani. Selain bercocok tanam, Mbah Tugiono juga mempunyai peliharaan sapi, sehingga sering pulang di menjelang maghrib dikarenakan setelah menggarap sawah dan ladang dia juga harus merumput untuk sapinya. Dan sering kali teman-teman sebayanya bercanda, "Ojo wengi-wengi no, di gondol sundel mengkoning kuburan dhuwur," sambil menyeringai pulang. Dan Mbah Tugiono tak mau kalah, "Ben, tak pangane sisan," dengan bahasa khasnya. Memang sawah yang mereka lewati harus melintasi sebuah kuburan kampung mereka untuk sampai ke sawah ataupun jalan pulang. Namun sampai sedewasa ini pun juga tidak melihat yang namanya setan ataupun memedi batin Mbah Tugiono. Hari terus berganti, dan tidak terjadi apapun. Mbah Tugiono menceritakan waktu itu kelompok sebayanya senang adu ayam ketimbang belajar ngaji, termasuk beliau juga. Bukan botohan hanya adu-adu biasa selorohnya, kadang harus ke tetangga sebelah dan bahkan sampai tengah malam, yang biasanya digelar di jauh dari pemukiman, seperti di kebun ataupun tegalan. Seperti biasa Mbah Tugiono selesai membersihkan badan dari sawah waktu itu jarang pegang sajadah. Guraunya, "Ada nih teman ngajak tarungan." "Di mana?" tanya Mbah Tugiono. "Kampung Kulon," jawab temannya. Tanpa babi bu Mbah Tugiono mengiyakan, dan berangkatlah mereka berdua, sambil bawa jago andalan sehabis maghrib. Kurang lebih setengah jam perjalanan jalan kaki setelah melewati bulak-bulak atau jalan desa yang panjang yang sepi, sampailah mereka di tujuan. Sudah biasa tempatnya ramai, ada yang nonton dan sekedar lihat-lihat. Tiba-tiba ada yang nepuk punggung Simbah. "Wani, aduh yo, lah nantangin siapa, takut batin Simbah." Waktu itu dijawab dengan anggukan. Mbah Tugiono nggak tahu yang nonton taruhan ya atau nggak peduli, yang penting ayamku menang terkenal dan nanti bisa dijual mahal. Pelihara lagi dari awal. Dan ini juga salah satu usaha Mbah Tugiono kala itu, menggeluti ayam Bangkok. Mungkin beberapa jam kemudian, nggak tahu tepatnya, nggak ada tanda-tanda apapun, tiba-tiba hujan deras. Nah kocar kacir, orang-orang mencari tempat teduh. Ada yang lari ke utara, barat, pokoknya kacau waktu itu. Setelah mengambil ayam Bangkoknya, Mbah Tugiono juga berteduh di gubuk-gubukan dekat situ, bersama beberapa orang. Celingak-celinguk nyari temannya, kok nggak ada kelihatan, kemana bocah apa pulang duluan, gumamnya. Dan ternyata yang berteduh di situ nggak ada salah satu pun tetangganya, semua tetangga kampung semua. Dan salah satu bertanya seperlunya, "Batirmu endi no, temanmu mana no?" "Koyone wes balin disik pade, wani bali dewe metu bulak no di gondol setan engko." "Wantun pade, setan radoyan demit radulit," celotehan Simbah waktu itu. Dan tiba-tiba gluduk petir bunyi saat selesai itu besar sekali, bikin getar dada. Setelah lama berteduh, hujan tinggal gerimis-gerimis kecil. Mereka pun memutuskan keluar dari kebun untuk pulang. Setelah sampai di persimpangan jalan, mereka berpisah ke dusun masing-masing. Tinggallah Mbah Tugiono yang berjalan pulang sendirian, yang waktu itu jalan masih belum ada penerangan.
berbekal senter jadul berjalanlah Mbah Tugiono seorang diri melewati bulak-bulak ladang yang sepi. Anehnya lama berjalan tidak sampai-sampai juga pokoknya, terasa lama dan panjang sambil gerimis juga, ditambah sesahutan burung trocokan dan burung hantu sesekali bunyi malah ada suara tokek juga. Tiba-tiba, gitok atau leher belakang Mbah Tugiono mengkorok atau merinding, yang belum pernah dialami seumur-umur, namun Mbah Tugiono tetap berjalan agak sempoyongan akibat tanahnya jadi becek, sembari menenteng jagonya di keranjang, sesekali hampir terjatuh, dan melirik ke belakang yang terasa ada yang mengikuti namun hanya pohon-pohon tertiup angin dan kegelapan malam, yang terlihat si Mbah Tugiono. Baru kali ini dia merasa merinding di sekujur tubuh yang belum pernah dirasakan, kembali meningkatkan tekad berjalan terhuyung-huyung karena sesekali tersandung batu. Dalam keadaan begitu tiba-tiba dia mendengar gelak tawa dari depan. Dia melihat sebelah kiri jalan terdapat warung kecil yang diterangi dengan lampu sentir kecil dan ada beberapa yang sedang menikmati kopi sambil berbincang tertawa. Sepengetahuan Mbah Tugiono itu warung tadi tutup pas saat berangkat, dan biasanya kalau buka setelah Isya tutup, kenapa jam segini masih buka? Tanpa pikir panjang Mbah Tugiono menghampiri warung itu, badan yang agak basah membuat dia haus dan lapar. Mbah Tugiono langsung pesan, "Pak wedang jahe, nih," jawaban dari pemilik warung. Langsung tangannya ngambil gembus bacem, dan tangan satunya ngambil bakwan yang segede gaban, tidak seperti gorengan sekarang yang kecil-kecil di sela ceritanya, menandakan Mbah Tugiono kelaparan sangat. Setelah menyeruput beberapa wedang jahe dan beberapa gembus bacem, perut Mbah Tugiono merasa kenyang, sambil mengelus perutnya. "Segere anget, wedange, kok wengi men paklek, sadeane," atau bahasa kerennya malam banget jualannya. "Oalah iki mau tahlilan sek kan malam Jumat Kliwon, 7 harinya Mbah Sangrokle, iki yo wes me tutup, sedelot neh." Mbah Tugiono mendengarkan sambil manggut-manggut sambil menikmati wedang jahenya. Tiba-tiba Mbah Tugiono mencium aroma wangi yang belum pernah dia cium, lebih wangi daripada minyak wangi dan bunga. Setelah melirik kanan kiri ternyata sebelahnya jarak kira-kira 2 orang, entah kapan datangnya, soalnya tadi belum ada, mungkin tadi pas aku asyik makan batinnya. Mbah Tugiono melihat gadis cantik terlihat dari samping tapi sangat pucat. Rambut hitam terurai sampai bokong. Mbah Tugiono yang termasuk lugu soal gadis hanya diam dianggap saja pembeli biasa. Setelah tandas semuanya dan merasa enakan, Mbah Tugiono pun membayar semuanya. Dan saat melangkah dari kursi panjang itu otomatis Mbah Tugiono melihat punggung wanita itu. Alangkah terkejutnya Mbah Tugiono, makanan yang dimakan wanita itu keluar dari punggung yang bolong hampir sepinggang penuh, merah mengkilat bercampur darah. Dan darah menetes dari sela-sela rambutnya yang terurai itu, bagai di kutub utara badannya langsung dingin jekut dan moplok, mau lari kaki seperti terhujam ke dalam tanah, mau berpaling seakan tidak bisa nengok dipaksa melihat semua itu, mulut mengangat tak bisa bicara, selang beberapa menit terasa hangat di sela-sela paha, aku ngompol waktu itu, hehehe, seakan sadar dari dunia lain. Mbah Tugiono lari sekencang-kencangnya, tanpa menoleh, sampai ayamnya pun tertinggal di bawah kursi. Di pikiran Mbah Tugiono saat itu segera sampai rumah. Baru seumur-umur dia melihat dengan jelas yang namanya sundel bolong, yang tidak pernah dia percayai, dan kenapa di dalam warung itu yang melihat hanya dia saja. Setelah kejadian malam itu Mbah Tugiono mengatakan demam selama 3 hari, dan saat temannya menjenguk di rumahnya, temannya bercerita malam itu tak sempat mencari Mbah Tugiono dan pulang duluan karena bertemu beberapa tetangga yang juga nonton tarungan, dan bercerita memang warung itu buka, bahkan sempat berteduh sejenak. Setelah mengalami malam yang menakutkan dan memalukan itu, Mbah Tugiono lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seakan-akan kesombongan selama ini harus diakhiri, yang tadinya ibadah bolong-bolong dan jarang membaca kitab suci. Pelan-pelan Mbah Tugiono perbaiki dan lebih sadar diri sebagai makhluk yang lemah, tak punya daya upaya. Akhir cerita Mbah Tugiono sambil terkekeh dan menyulut lintingan yang sedari tadi dipegangnya. Oke teman-teman, demikian cerita kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan ataupun kehilafan itu semua dari saya pribadi, kesempurnaan milik Tuhan. Sampai jumpa, wassalam.